ini kegiatan pertama kampanye PW. Jadi wajib hukumnya kita turun ke bawah memperkenalkan diri. Sekaligus minta maaf Mas Pramono Anung nggak bisa saya bawa karena beliau ke tempat lain. Kalau jalan dua-duaan kehabisan waktu, ya kan? Ntar besok saya bawa si Sarah deh. Cuman Jenap gua nggak mau bawa ya. Ntar kalau Sarah sama Jenap ikut dua-duanya berantem. Ya, tapi saya terima kasih tadi sudah diberikan buku. Bahasanya Betawi bisa apa? Memang kadang-kadang banyak orang ragu. Pertama kali waktu saya masuk di politik, saya tahun 2008 pernah jadi wakil bupati di Kabupaten Tangerang. Dulu ditanya, Sidul bisa apa? Begitu saya jadi wakil gubernur di Banten, masih orang tanya, Sidul bisa apa? Insya Allah bisa jadi gubernur setahun, ditanya lagi, anak Betawi bisa apa sih? Nah artinya itu pertanyaan yang bukan harus kita marah, harus kita jawab bahwa kita bisa apa? Memajukan kampung kita sendiri. Alhamdulillah 11 tahun saya di Bantennya. Kalau saya bisa ngeberesin kampung orang, masa nggak bisa ngeberesin kampung sendiri? Kalau saya nggak bisa ngeberesin kampung sendiri, angguran saya jadi supir konkret aja. Ini bayangin ya, anggota DPR saya udah mundur. Film saya udah tinggal lagi. Sekarang kesian yang nangis ini bukan Mandra, bukan salah Jenap, Mandra yang nangis. Dul, kalau lu jadi wakil gubernur nasib gua bagaimana ya? Kalau gitu gua jadi wali kota aja ya. Dipikir jadi wali kota nggak pakai pendidikan. Singkat kata Mak, saya mohon doa dan dukungan. Hari ini saya berkunjung tentu saja, walaupun bahasa kata saya paham, saya tahu wilayah sekitar ini kebutuhannya apa. Tadi insya Allah saya tadi ke Brigif, hampir nggak bisa kemari Mak. Diuyang-uyang mak-mak di sono. Naik motor dipegangin, jalan kaki dikerubutin. Panitianya bingung bagaimana cara keluarnya. Ya udah terpaksa kita pura-pura makan nasi uduk aja. Nah jadi singkat kata, maaf mungkin saya datang terlambat. Kedua, tadi saya mampir ke pasar melihat bagaimana mendengar ternyata pasar itu cuma ada satu-satunya di wilayah Jakarta saya. Isinya hampir 2.000 pedagang. Keluhannya parkirnya mahal, parkir kecil mahal ya. Nah itu kan bagian yang harus kita dengerin. Artinya kalau dia pasar cuma sendiri, kadang-kadang harganya juga jadi mahal. Ntar kita bikin pasar yang lain, itu jangan ditutup, bikin pasar yang lain jadi gede. Supaya apa? Pedagangnya juga bisa tersebar dan masyarakat bisa berkunjung ke pasar yang lain. Itulah salah satu yang dibilang revitalisasi. Revitalisasi itu bukan hanya membangun yang ada, tapi membangun di tempat yang lain. Dan insya Allah itu bagian-bagian yang harus kita dengar. Kalau nggak mau dengar ya jangan jadi pimpinan. Nah jadi insya Allah saya mohon doa dan dukungan 27 November Pilkada DKI. Nah jangan pada kagak nyoblosnya, jangan nyoblos sembarangannya, nggak usah diajarin nyoblos siapanya, ya nyoblos kita dong. Ingat ya, alhamdulillah nanti di gambarnya di kertas suara ada gambar, ada muka kita. Ada nomor berapa? Nomor berapanya? Nomor 3. Kalau ada maaf barangkali tetangga yang buta huruf kasih tahu, lo lihat mukanya Sidul aja deh, lo coblos saya mukanya Sidul. Nah artinya itu juga pelajaran yang harus kita kasih tahu sama masyarakat. Dan saya berharap tentu besoknya pilkada harus bahagia, harus senang. Inilah hak warga DKI menentukan masa depannya. Karena besok ini bahasa kata pilkada terakhir di 2024. Habis itu 5 tahun lagi nggak ada pilkada. Ini repotnya serentak ini. Seluruh Indonesia tanggal 27 November semuanya serentak nyoblos. Habis itu 5 tahun nggak ada coblosan lagi. Tunggu nanti 2029. Nah inilah kesempatannya. Kalau di sini nyasar nyoblos,
mau hidup susah? Mau hidup susah? Mau? Bertanya Sidul. Kalau Sidul nggak bisa, pulangin ke kampungnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dul sudah menyampaikan. Dia bilang punya 1000 bibit kan? Kurang, lo siap-siap jadi lahan. Kalau ntar abang jadi, kita tanam tanaman buah-buahan di sekitar Jakarta. Supaya apa? Pernah dengar gak mangga Indramayu? Pernah dengar? Pernah ke Indramayu? Gak sangka kan? Semua jalan di jalanan kota di Indramayu itu semua ini tanam buah mangga. Akhirnya apa? Selain buat ribut, buahnya bisa dijual. Nah sekarang mah boleh kita menanam, tapi sekarang kita harus menanam yang produktif. Maaf, kita bisa nanam cabai di halaman rumah, betul kan? Kita bisa nanam bayam, kita bisa nanam kangkung, betul kan? Kenapa saya tahu? Saya buka warung di rumah. Jadi semua hasil yang ada di rumah itu memang gak semua buat warung, tapi sebagian buat konsumsi itu. Jadi singkat kata, saya dekat dengan pertanian. Insya Allah kita bangun DKI, DKJ dengan tanaman yang beraneka ragam. Mungkin itu yang bisa dijawabkan. Terima kasih. Yuk, lain. Lanjut dari LMK kita. Loh, kalau sama ini juga, Jumantik juga. Artinya komponen itu kita akan tinjau. Insya Allah Mas Pram sudah menyampaikan insentif RT dari 2 juta naik jadi 4 juta. RW dari 2,5 jadi 5 juta. Cuman yang gue takut besok ini nggak ada yang mau jadi warga. Semuanya mau jadi intrim, nggak ada yang mau jadi warga. Gue kata dasar, nggak, singkatnya udah dihitung semua. Betul sekarang kayak PSU nggak usah dikerja pakai ijazah. Orang cuma nyapu nyapu jalanan, bersihin got, ngapain minta ijazah? Dia sekolah SD lulus sudah bagus kerja. Mana ada orangnya kerja ditanya pengalamannya apa? Belum kerja ditanya pengalaman, ya nggak mungkin punya pengalaman. Dia kerja dulu, makanya dia kasih dulu di sinetron. Tukang isi itu tiap hari jalan mau emak. Mau daftar kerja ditanya bapak pengalaman di mana? Gue belum pernah kerja. Gue mau kerja dulu baru dapat pengalaman kan? Nah jadi singkat kata kita kagak mau ribet. Jangan dibikin ribet, hidup duit Jakarta banyak 85 triliun. Buat apa kalau bukan buat masyarakat? Tapi tentu harus terbagi-bagi. Bukan semua buat RT RW aja lu. Emangnya kagak ada yang lain. Tapi singkatnya komponen kesejahteraan masyarakat udah mulai terhitung. KJP harus terus. Kemudian kartu mahasiswa juga harus. Lansia harus dipikirin. Kenapa lansia dipikirin? Saya udah masuk lansia, Pak, udah 4. Enak aja kita pikirin orang, pikirin kita kagak. Itu satu. Kemudian tentang kriminalisasi anak-anak ini yang memang kita bikin resah. Saya jujur sedih ngeliatnya. Kalau lihat TV tiap malam, Masya Allah, itu yang namanya barang lebih panjang daripada jolokan mangga kita. Ini salah satu akibatnya apa? Maaf, anak-anak kita ini gak punya tempat untuk berkreasi, Mak. Dulu kita ada balai rakyat. Saya dulu tinggal di tempat rumah saya sebelah balai rakyat. Balai rakyat itu tempat apa? Tempat untuk anak-anak berkesenian, olahraga, bisa PKK, bisa pelatihan, bisa segala macam di balai rakyat. Kalaupun mau kawinan, mau sunatan, ini alhamdulillah Bapak sudah punya tempat. Tapi kalau tempat lain nggak ada tempat, mau kawinan di mana? Terpaksa menutup jalan, betul nggak? Nyewa tenda, betul nggak? Macet 3 hari, betul nggak? Nah, artinya insya Allah kalau udah punya tempat, yakin Ustaz, kriminalitas akan bisa menurun. Karena di situ penyaluran anak-anak bisa kita kasih pelatihan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Ustaz. Kebetulan saya adalah ketua aliansi pelabuhan dan transportasi. Jauh-jauh datang kami di sini. Dan yang kami tanyakan adalah pelabuhan dan Priok itu adalah
tidak dilebarkan, problematika lebih parah daripada sekarang. Kenapa Patimban dibangun? Untuk mengurangi tingkat kepadatan di Tanjung Priok. Saya minta maaf, waktu saya jadi gubernur Banten, Banten pun punya rencana membangun pelabuhan Bojonegara. Tahun 2003 sudah groundbreaking oleh Ibu Megawati. Cuman pada waktu itu 2004 berganti pemerintahan sehingga belum jadi pelabuhan. Nah, pelabuhan itu tidak bisa lepas dari perekonomian nasional. Tapi minta maaf, ini memang ada keputusan pemerintah pusat yang pemerintah daerah harus menyalurkannya. Tapi insya Allah kemarin Mas Pram bukan itulah kenapa Ibu Megawati memerintahkan Pramono Anung jadi calon gubernur. Untuk apa? Menyelesaikan masalah Jakarta yang seperti ini. Inilah yang dikerjakan pertama kali. Pasti kemarin juga saya sudah cakup, saya sudah mendengar aspirasi masyarakat. Wah, di sini kadang-kadang tingkat kecelakaannya tinggi banget. Truk kontainer kalau keluar kadang-kadang tingkat itu kan harus diatur. Iya kan? Itu harus kerjasama dengan Polda, dengan Dishub, segala macam. Harus kita atur. Kalau tidak akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, jadi sekali lagi, insya Allah saya akan ke Tanjung Priok dan saya kecilnya main di Sampur. Dulu kalau di sono saya main berenang di Sampur dulu. Jadi saya hafal, kalau saya tahu, pasar ular saya tahu. Mungkin ente nggak nyangka kalau gua anak Tanjung Priok. Insya Allah ntar kita mampir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dul, ada satu kejutan lagi Bang Dul. Oke, di depan langsung ya ada kejutan lagi dari pemuda kaum Betawi. Ya, kita sambut tepuk tangan yang meriah kejutan untuk Bang Dul. Dia ini
sih. Nah, komen biar kapan? Siap, tiga kata siap. Siap, tepuk. Ayo. Udah kelar kan? Kemana lagi pasti? Ngarep. Yuk duluan deh. Ya bye. Bu seneng Bu Amedul Bu? Seneng? Nah, saya malah tadi mau foto, nggak jadi. Nggak jadi. Ya, tapi udah lihat ya. Fans saya dia. Fans waktu kecil Ibu ya. Oke. Saya malah apa? Film-filmnya dia. Udah pulang ya? Iya udah pulang Bu. Oh, ya makanya Oke, saya Bu. pulang aja deh. Ya deh, Maria. Makasih ya Bu.